case you missed it. Pendengar Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA, Voice of America, Washington DC bersama saya Leonard Triono. Selain melalui streaming di website kami www.voaindonesia.com dan juga melalui stasiun-stasiun radio afiliasi VOA di Indonesia, acara ini bisa disimak melalui podcast In Case You Missed It atau disingkat HME. Beberapa tahun belakangan, sejumlah keuskupan Katolik di Amerika melantik rohaniwan Indonesia dan juga negara-negara lain untuk melayani sebagai pastor paroki di keuskupan terkait. Nah, berkenaan dengan masa Prapaskah dan menjelang Hari Besar Paskah, dalam acara bincang-bincang kali ini kami ingin mengetahui tentang berbagai hal, termasuk suka duka terkait pelayanan mereka. Untuk itu telah hadir bersama saya dua rohaniwan Indonesia yang kini melayani sebagai pastor paroki Katolik di Amerika. Kita persilahkan mereka memperkenalkan diri. Pertama Romo John, silakan. Selamat pagi semuanya. Saya Romo John Raharjo, CICM. Saya dari Indonesia, kelahiran dari Magelang, Jawa Tengah. Kebetulan berkarya sebagai pastor paroki di Amerika Serikat. Saya masuk negara ini tahun 2002 sebagai student frater. Kemudian saya ditabiskan menjadi imam tahun 2006 di perbatasan Texas dengan Meksiko. Dan setelah itu berkarya terus di beberapa paroki di Amerika Serikat, dan sekarang kebetulan di paroki Santa Ana di daerah metro Washington DC, Arlington, Virginia. Romo Stanley, silakan. Selamat pagi semua, saya Romo Stanley Jawa, SVD dari NTT. Saya dilahirkan di Kupang, lalu ditabiskan sebagai imam SVD tanggal 28 Agustus tahun 2007. Lalu pada tanggal 14 Juni 2008, saya tiba di Amerika Serikat, di selatan, di negara bagian Mississippi. Sejak saat itu sampai sekarang, bekerja pertama sebagai pastor rekan, pastor pembantu. Kemudian sejak tahun 2014, diangkat menjadi pastor paroki. Dan sekarang saya bekerja sebagai pastor untuk dua paroki. Di paroki Keluarga Kudus, di Lotel, dan paroki Santa Ana di Malet. Semuanya di negara bagian Louisiana. Bisa cerita bagaimana prosesnya kok bisa sampai menjadi pastor di sini, melayani di Amerika Serikat? Sebelum mengikrarkan kaul kekal tanggal 15 Agustus 2006, untuk SVD, Frater SVD, kami diberi kesempatan untuk melamar bekerja di 3 negara di mana SVD bekerja di seluruh dunia. Jadi kami SVD bekerja di hampir 80 negara di dunia. Dan saya mengirimkan lamaran itu namanya Petitio Missionis ke Roma untuk diputuskan di Roma. Saya waktu itu masih ingat, saya lamar tempat pertama itu ke Brasil, lalu kedua ke Spanyol, lalu ketiga ke Amerika Serikat. Itu isi saja, tidak ada harapan bahwa nanti ke sini. Ternyata kemudian pusat SVD kami di Roma meminta saya untuk bekerja di Amerika Serikat. Kalau Romo John, apakah mirip-mirip kita atau berbeda, prosesnya seperti apa? Ya, mirip dengan Romo Stanley. Jadi belajar maksudnya saya dikirim ke sini oleh Tarekat CICM untuk belajar teologi. Jadi saya mengambil studi teologinya di Amerika Serikat, di San Antonio, Texas. Nah, setelah itu kemudian menjalani tahun pastoral, memang untuk penugasan di Amerika Serikat sini. Kemudian tahun 2006 mulai bertugas di paroki. Kebetulan waktu itu mulai di Texas Selatan, kemudian di North Carolina. Selama 5 tahun pertama menjadi imam rekan, kemudian 2012 seterusnya menjadi pastor paroki. Tentunya tidak ada tantangan ya atau hambatan mengenai bahasa atau budaya. Tapi kalau misalnya ada, bagaimana caranya bisa memimpin misa misalnya atau memberikan pelayanan pastoral kepada umat? Kalau saya sih iya, karena sesudah ditabiskan tanggal 28 Agustus 2007 di kampung halaman saya di Maunori, tentu saya tamatan dari Seminari Tinggi Ledelero. Saya harus menunggu setahun untuk belajar bahasa Inggris di Divine Word College di Epworth di negara bagian Iowa selama 8 bulan. Lalu saya ambil lagi summer course di Washington DC selama 3,5 bulan atau hampir 4 bulan. Lalu kemudian menjadi pastor pembantu. Tantangan ada. Kalau Romo John? Kalau tantangan adaptasi budaya begitu ya pasti ada.
dalam perjalanan kami, apalagi di masa-masa awal kan. Kebetulan kalau saya memang kemudian dari awal disiapkan untuk Hispanic Ministry, jadi lebih ke tahun 2003 begitu saya sudah belajar Spanyol juga. Kemudian kebetulan tugas pertama di Texas Selatan itu emang umatnya sebagian besar orang-orang Hispanik begitu, Latin American begitu. Jadi kebanyakan seperti misa, kemudian suasana di paroki begitu ya paling kurang 50-50 ya. 50% Inggris, 50% Spanish begitu ya. Kemudian saya tugas di North Carolina, kebetulan parokinya juga separuh-separuh begitu. Jadi separuh bule, separuh orang-orang Amerika Latin begitu. Jadi selalu main dua bahasa terus kebetulan gitu. Baru kali ini sejak Januari kemarin ini saya tugas di paroki Santa Ana ini di ibu kota ini. Nah kalau ini parokinya 95% orang-orang Amerika kulit putih, yang orang-orang Hispanik begitu, imigran Hispanik cuma mungkin 5-4%-an begitu. Jadi lebih Inggrisnya sekarang. Tapi selalu adaptasi budaya begitu ya seperti kita hari-harian ya, seperti menari dengan mereka begitu, harus adaptasi terus ngerti ya namanya kita di budaya yang berbeda walaupun sudah lama kita harus bisa melayani begitulah. Romo Stanley, secara demografi seperti apa gambarannya di sana? Di paroki Keluarga Kudus dan Santa Ana tadi ya? Di sini kami melayani murni orang-orang berbahasa Inggris di paroki saya. Tidak ada berbahasa Spanyol. Banyak paroki di Keuskupan ini yang juga melayani bahasa Spanyol, tapi kebetulan paroki saya, 2 paroki ini, murni orang-orang berbahasa Inggris, orang Amerika. Menurut pengamatan Romo, apakah ada perbedaan dalam praktek keagamaan atau kepercayaan antara komunitas Katolik di Indonesia dan komunitas Katolik di Amerika? Jika ada ya, seperti apa itu? Romo John. Ya, lebih dulu Abang Romo John. Kurang lebih ya, secara umum sama ya praktek begitu ya. Tapi kalau dalam pengalaman saya di berparoki di sini begitu, yang namanya praktek dan kehidupan beriman itu suka tidak suka tetap dipengaruhi oleh bagaimana hidup bermasyarakat dan berbudaya setempat. Ya. Jadi tentu kita bisa bilang ya misa ya tetap misa, pokoknya misa bahasa Inggris atau bahasa Spanyol, ya Anda tahulah bagaimana itu misa begitu. Rosario juga sama. Tapi tentu pengaruh-pengaruh praktek kembali bermasyarakat, bersosial, berbudaya itu mempengaruhi bagaimana kita hidup beriman. Jadi mungkin ada beberapa adat-adat sosial yang agak beda. Misalnya mungkin kayak di sini ya kita misa, tapi mungkin kita ada perayaan secara kultural. Kalau di Amerika di sini ada Thanksgiving, perayaan hari syukuran itu di minggu keempat bulan November. Kalau saya dengan orang-orang Latin Amerika, jadi banyak juga pengaruh perayaan-perayaan setempat begitu yang di Indonesia kita mungkin tidak kenal. Hampir tiap negara Latin Amerika itu punya perayaan-perayaan lokal untuk penghormatan devosi pada Bunda Maria. Seperti pada umumnya ada Maria Guadalupe dari Meksiko, kemudian sekarang umat saya ini walaupun sedikit orang Latinnya, tapi orang-orang Bolivia sudah mengabari saya mau ada perayaan untuk namanya El Señor de los Milagros. Jadi Tuhan dari berbagai mukjizat itu perayaan besar orang Katolik Bolivia itu bulan Oktober. Kemudian orang El Salvador ada perayaan lain lagi itu nanti bulan Juni. Ada lagi orang dari komunitas Guatemala, ada perayaan lagi yang lain. Jadi ada warna-warna sosial bermasyarakat, budaya setempat yang mempengaruhi kita secara beriman Katolik pada umumnya. Terima kasih Romo. Romo Stanley? Ya, kalau pengalaman saya selama 15 tahun di sini, seperti Romo John katakan, kalau soal liturgi semuanya sama. Universal? Ya, universal. Hanya pengalaman saya beberapa tahun terakhir di 2 paroki di sini, lalu di paroki sebelumnya itu, kalau misalnya hari-hari Minggu itu musim-musim football, itu mereka sampaikan, Romo, can you please make a short mass gitu loh. Karena di Louisiana itu kami punya satu klub ya, Saints namanya. Jadi hampir sebagian besar umat ini selalu, mereka tetap datang misa, tetapi mungkin pikirannya itu sebagiannya sudah di TV, sebagiannya sudah di football, tapi mereka tetap datang misa. Hanya sesudah misa, itu langsung, let's go home. Itu kalau football season, terutama Saints lagi bertanding di New Orleans. Tapi in general, semua sama liturginya, lalu ketepatan waktunya. Selama ini ya saya lihat, saya pernah rayakan misa, hanya mau coba ya apakah orang Amerika itu tepat waktu. Jadi misa jam 8, tetapi saya rayakan jam 8:05. Saya ditegur sudah misa, kenapa terlambat? Lalu minggu berikutnya saya coba buat jam 7:55. Mereka tegur lagi. Kenapa mulai lebih cepat? Jadi pengalaman saya selama ini, rupanya mereka mau supaya liturgi itu dimulai pada waktunya, juga berakhir pada waktunya.
Tapi overall semuanya sama, baik-baik adanya. Iya, baik, Romo. Jadi, Romo Stanley, kira-kira seperti apa kehidupan menggereja umat di situ dibandingkan dengan di Indonesia gitu ya? Saya berbicara berdasarkan pengalaman saya di Flores ya. Bagian besar umatnya Katolik. Kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan tentang ketepatan waktu ya. Baru-baru saya dapat izin libur di kampung halaman di Flores. Saya diminta oleh Romo Paroki untuk merayakan Ekaristi di kampung halaman. Misalnya jam 8, tapi umatnya datang jam setengah 9. Lalu dibandingkan dengan sini, umat misal jam 8, ya jam 8. Terlambat 1-2 menit, masih bisa dimaafkan. You are forgiven. Tapi kalau terlambat sampai 5 menit, they don't like it. Baik, terima kasih. Penunjukan rohaniwan Indonesia atau dari negara lain, apakah itu ada hubungannya dengan tren Catholicism, kekatolikan di Amerika? Misalnya kekurangan rohaniwan, seperti apa sebenarnya gambarannya? Romo John. Kalau soal itu sepertinya ada semacam tren romo-romo internasional begitu berkarya di Amerika Serikat begitu. Kebetulan di tempat sebelumnya saya berkarya di Keuskupan Agung San Antonio, Texas itu banyak sekali emang sangat butuh untuk imam-imam baru begitu dan kekurangan imam memang sepertinya. Kalau di tempat saya sekarang di sekitar ibu kota ini sebetulnya seperti malah kelebihan romo-romo nih. Panggilan begitu subur banyak begitu. Jadi tergantung daerahnya. Tapi secara umum sepertinya memang ada kebutuhan akan panggilan imam di Amerika Serikat begitu. Kalau secara lebih umum saya lihat ada rasa kebutuhan dan kurang imam begitu beberapa keuskupan saya lihat. Bagaimana Romo Stan di pengalaman Anda? Iya, Romo Stanley. Di keuskupan saya, kita banyak imam dari luar, dari Afrika khususnya. Di keuskupan saya, panggilan imamat untuk teman-teman Romo-Romo Projo itu bagus. Mereka punya banyak panggilan. Banyak dalam arti tidak seperti kita di Indonesia, apalagi di Flores. Banyak dalam arti setahun bisa dapat 2 imam, baru itu satu kebahagiaan besar. Saya tidak terlalu cemas dengan kekurangan imam untuk konteks keuskupan saya di sini. Karena banyak calon imam Projo dari keuskupan ini. Mungkin untuk diketahui bahwa di negara bagian Louisiana saja kami punya 7 keuskupan. Jadi tergantung keuskupan masing-masing seperti Romo John katakan. Apakah ada indikasi bahwa umat di sini berkembang atau stabil atau menurun atau seperti apa Romo sebenarnya menurut pengamatan? Mungkin Romo Stanley. 3 tahun terakhir Bapak Uskup di keuskupan kami itu selama 2 kali setahun itu bulan Mei dan bulan Oktober dia buat survei dalam arti dia minta semua pastor paroki untuk hitung jumlah umat yang datang misa. Dengan bantuan para ushers itu, setiap yang datang misa kita hitung jumlahnya. Kemarin baru dikirim hasil survei. Dan menurut hasil survei itu, di keuskupan saya ada 121 paroki dan 21 missions. Semacam lingkungan tuh ya. Itu ada pergerakan menanjak kehadiran umat ke gereja. Tentu kemarin dia menurun karena saya kira itu di mana-mana. Tapi berdasarkan survei itu, dari 121 paroki, ada skala menonjol. Umat di Keuskupan Lafayette, Louisiana, punya kecenderungan skala untuk ke gereja itu naik. Romo John mau menambahkan? Saya kira untuk trennya itu emang antara naik dan turun tuh kesannya seperti dua-duanya. Ini aneh juga dalam arti karena kalau saya lihat dari pengalaman di Texas Selatan banyak jumlah umat imigran itu sangat menambah jumlah umat juga. Di paroki saya sekarang ini, daerah ibu kota metro, ternyata juga parokinya berkembang, jadi gereja penuh gitu, misa hari Minggu begitu. Jadi trennya saya kira tetap terpelihara dengan baik, semangat umat menggereja itu, terutama misa hari Minggu begitu, kelihatan. Tetapi ke depannya saya melihat mungkin dalam jangka panjang, menarik untuk dilihat misalnya Amerika Serikat setelah generasi baby boomers ini. Setelah generasi baby boomers nanti itu bergeser, kemudian nanti yang milenial atau bahkan Gen Z itu menjadi generasi yang menggantikan baby boomers, akan menarik bagi saya pertanyaannya, apakah akan tetap seperti ini trennya begitu ya. Jadi untuk jangka panjangnya mungkin sebuah tanda tanya apakah masih ya atau enggak. Saya lihat dari sensus terakhir di Amerika itu sekitar tahun 2020 ya ada sensus itu jumlah orang yang menyatakan beragama di Amerika itu sekitar 47%. Jadi berarti lebih dari separuh kan udah not practicing religion. Dan saya lihat kalau untuk Catholicism itu di Amerika sekitar trennya sekitar 24%. Kemungkinan akan turun sedikit 22%, jadi sekitar 1 dari 5 orang di Amerika Serikat. Jadi tren naik atau turun. Kalau turun mungkin akan turun slowly begitu, tapi ini menarik antara apakah naik atau turun, tapi persentasenya seperti itu menurut sensus yang terakhir. Berikutnya mungkin dari Romo John, apakah ada pengalaman yang menarik, yang berkesan, yang bisa dibagikan bersama
bersama pendengar kami di Indonesia? Baik, kalau bagi saya pengalaman yang sungguh menjadi pembelajaran dan mengesankan itu sesuatu yang ongoing ya, sesuatu yang terus saya jalani begitu. Artinya begini, jadi pelayanan di sini memang membutuhkan banyak sikap dengan hati dan pikiran yang terbuka melayani umat yang emang secara budaya, secara sosial masyarakat juga berbeda dengan tempat di mana saya dilahirkan dan dibesarkan begitu. Jadi bagaimana sebagai imam selalu punya hati yang terbuka dan pikiran terbuka, fleksibel untuk bisa juga melayani umat yang beraneka ragam. Dan di Amerika ini kebanyakan paroki sekarang kan juga sangat multikultural. Jadi walaupun sebagian besar sekarang umat saya orang kulit putih, tapi juga di berbagai macam ragam, ada dari Polandia, dari Irlandia, kemudian banyak kaum imigrannya juga, ada orang Filipina, ada orang Amerika Latin juga berbagai budaya begitu. Jadi bagaimana kita bisa merangkul umat seperti dalam pesta Pentakosta ya. Jadi beragam-ragam budaya dan bahasa begitu. Walaupun misalnya bahasa Inggris, tapi minggu lalu saya ada acara pertemuan orang-orang dari Malaysia. Kemudian tadi saya mengunjungi orang sakit, orangnya asalnya dari Irak. Jadi macam-macam. Jadi bagaimana hati kita, pikiran kita terbuka melayani umat yang beraneka ragam di negara yang kebetulan banyak kaum imigrannya juga. Jadi itu selalu menjadi ongoing experience bagi saya untuk punya hati yang terbuka untuk mereka. Terima kasih Romo. Romo Stanley? Pengalaman saya, pengalaman lucu ya. Pertama, diangkat dari Pastor Proki tahun 2014. Pastor Proki sebelum saya itu orang Amerika, orang New York, tinggi, orangnya besar. Nah, ketika saya masuk di paroki itu, perayaan Ekaristi hari Sabtu sore dan Minggu sore, mereka pikir pastor dari mana. Setelah saya perkenalkan, baru mereka tahu bahwa, oh ini Romo paroki kita yang baru. Mereka pikir saya pastor tamu, visiting priest, yang datang untuk misa. Saya bilang, no, saya pastor paroki baru di sini. Lalu saya tanya, kenapa kamu heran? Mereka bilang, kami pikir Romo ini tinggi besar, ternyata tingginya pas-pas. Dan memang saya kurang pendek. Ya, lalu untuk pengalaman-pengalaman yang menantang, saya terus terang, waktu pertama itu saya menyiapkan khotbah harus dengan menulis. Itu tantangan, karena bahasa Inggris bukan bahasa saya, jadi saya harus menulis, menyiapkan khotbah. Harus menulis, lalu membaca, malah harus baca sendiri di depan cermin untuk latih semuanya. Itu tantangan. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, kita tetap butuh persiapan, lalu membawakan khotbah dengan baik. Tantangan paling nyata dalam pelayanan saya selama itu berkhotbah, terutama berkhotbah pada saat-saat pertama sebagai pastor dengan menggunakan catatan tulisan itu. Ya baik Romo, terima kasih. Sebelum kami tutup, mungkin ada saran terutama untuk pastor muda dari Indonesia yang mungkin ingin atau bercita-cita untuk melayani di Amerika misalnya. Kalau saya, be yourself, menjadi diri sendiri sambil berani belajar budaya orang, berani terbuka untuk belajar bahwa yang sedang kita kerjakan, yang menjadi misi ini bukan misi kita, tapi misi Tuhan Allah, misi Sang Guru. Keterbukaan kepada Sang Guru Yesus Kristus Imam Agung itu penting, sambil terbuka dengan situasi budaya sekitar. Dengan demikian, dua aspek ini membantu kita untuk berkembang. Saya sering beritahu kepada umat bahwa let us always do our best and let God do the rest. Romo John? Saya menambahkan sedikit yang dikatakan Romo Stanley, benar adanya. Jadi dengan semangat melayani begitu, kalau mau melayani di sini, jadi atau dimanapun juga, come with open heart and mind open to learn and to serve. Karena learning itu belajar nggak pernah habis juga, kemudian kita datang untuk melayani. Ya terakhir, kalau ada sesuatu silahkan, Romo John. Selamat Hari Raya Paskah untuk saudara-saudari keluarga Kristiani di Indonesia. Semoga semua merayakan Hari Raya Paskah dengan sukacita, dengan damai, dan kerukunan. Untuk saudara-saudari Muslim di tanah air, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan juga. Semoga amal ibadat Anda memberikan buah yang berlimpah dalam perjalanan puasa Anda dan merayakan dengan semangat rukun, dengan semangat damai di tanah air. Amin. Terima kasih Romo. Romo Stanley? Terus terang saya punya grandpa dan grandma dari pihak bapak itu Muslim. Dan di Flores kami punya keluarga beragama Muslim banyak sekali. Untuk informasi, waktu misa perdana saya sudah tabisan, itu yang bawa persembahan itu keluarga saya Om yang Muslim bawa persembahan selama misa. Untuk teman-teman di Indonesia yang berpuasa,
Selamat memasuki bulan puasa. Semoga Tuhan memberkati Anda dan semoga masa puasa ini menjadi masa berahmat untuk saudara-saudariku yang beragama Islam untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan mencintai sesama di mana dan kapan saja. Terima kasih Romo Stanley. Mungkin ada tambahan untuk Easter atau Paskah? Silakan. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah untuk segenap umat Kristiani di Indonesia. Semoga perayaan Paskah tahun ini membawa berkat untuk kita supaya kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Kebangkitannya memberikan kita rahmat untuk bangkit dari segala kesalahan, segala dosa kita, dan kita mampu menjadi murid-murid Kristus yang tetap berjuang, semangat, cinta kasih dalam hidup sehari-hari. Salam ke Indonesia dari Lotel, Malet, Louisiana. Amin. Baik, terima kasih Romo Stanley dan Romo John atas waktu yang telah diluangkan untuk berbincang-bincang dengan VOA pagi ini. VOA.